Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya talibat? Bikhair insyaallah. Tayyib ya talibat, naltaqi maratan ukhra. Kita berjumpa kembali di pelajaran yang kita cintai ini, yaitu nahwu. Ya, kita sudah sampai di ad-darsus tsalits asyar. Kita sudah sampai di pelajaran ke-13. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang dhamir, ya. Dhamir itu artinya adalah kata ganti, ya. Jadi ada yang dikatakan dengan dhamir ghaib, ada yang dikatakan dengan dhamir mukhatab, ada yang dikatakan dengan dhamir mutakallim, dan insyaallah masih diingat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adad wa ma'dud, ya, adad wa ma'dud. Nah, apa sebenarnya yang dikatakan dengan adad wa ma'dud ini? Apa definisinya? Nah, adad itu adalah bilangan. Bilangan, ya, seperti 1, 2, 3 dan seterusnya, itu dikatakan dengan adad. Nah, sementara ma'dud itu yang artinya adalah yang dibilang atau penyebut atau kata benda yang dibilang. Misalkan kita mau bilang satu buah pulpen, berarti qalamun wahidun, ya, seperti itu. Nah, jadi saya ulangi, adad adalah bilangan, kemudian ma'dud adalah yang dibilang atau penyebut atau kata benda yang dibilang. Nah, jadi dalam adat ini ada beberapa yang harus kita ketahui, ada beberapa rumusnya, ya, yang harus kita ingat. Jadi dia tidak bisa sembarangan saja, dia ada ketentuan-ketentuannya. Nah, thayyib, yang pertama adalah ini jika bilangan itu 1 dan 2, maka harus sama dia penyebutnya dalam bentuk mudzakkar ataupun muannas. Jadi adad dan ma'dudnya itu dia sama. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adadnya juga harus ikut mudzakkar. Begitu juga sebaliknya, kalau ma'dudnya itu muannas, maka adadnya harus juga muannas. Nah, kita lihat contohnya. Contoh dari yang mudzakkar, kitabun wahidun, satu buah buku, ya. Kitabun wahidun, kita lihat polanya di sini, mudzakkar, isimnya mudzakkar atau kata bendanya mudzakkar, lalu adadnya dia juga harus mudzakkar, ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya, jamusun wahidun, satu ekor kerbau. Nah, kita lihat polanya juga harus sama, jamusun mudzakkar, maka adatnya juga harus mudzakkar.
Kemudian kitabanis nani, 2 buah buku. Nah, di sini ada 2, berarti dia juga harus mengikut adat, mengikut ma'dudnya. Kitabanis nani. Kemudian jamu sanis nani, 2 ekor kerbau, berarti ini bentuknya 2, maka adatnya juga harus bentuknya juga 2 ya. Kalau yang dibilang itu 2, maka adatnya juga harus 2. Nah, itu tadi bentuknya mudzakkar. Nah, sekarang bentuk muannas. Contohnya mirsamatun wahidatun, 1 buah pensil. Ya, 1 buah pensil. Kita lihat bentuknya harus sama, antara adat dan ma'dudnya harus sinkron ya. Ini juga harus sinkron. Yang muannas juga muannas, muannas, mudzakkar, mudzakkar. Dia harus sinkron kedua-duanya ya, antara adat dan ma'dud. Kemudian sayyaratun wahidatun, 1 buah mobil ya, 1 unit mobil. Berarti ini bentuknya muannas, maka adatnya juga harus muannas. Ya, kemudian mirsamatanis natani, ini ada 2 buah pensil ya. Jadi disesuaikan, kalau dia bentuknya muannas, maka adatnya juga harus bentuknya muannas ya. Kemudian sayyaratanis natani, 2 buah atau 2 unit mobil. Jadi bentuknya juga harus sama kedua-duanya. Lihat sama kan? Nah, dia harus sinkron kedua-duanya ya. Jadi diulangi bahwa untuk bilangan 1 dan 2 adat dan ma'dudnya harus sinkron kedua-duanya. Jika ma'dudnya itu mudzakkar, maka adatnya juga harus mudzakkar. Jika ma'dudnya muannas, maka adatnya juga harus muannas. Nah, kita ambil contoh lain di sini. Contohnya seperti ini. Contoh lain. Ini ya. Kita lihat di sini. Kita ambil contohnya talibun. Kita mau bilang 1 orang pelajar, berarti talibun, 1 orang pelajar. Apa yang ditambahkan? 1 orang pelajar berarti talibun wahidun. Nah, ya. Jadi dia harus sinkron kedua-duanya. Talibun wahidun. Nah, jika ini mudzakkar dan mudzakkar ya. Nah, kalau seandainya kita mau katakan 1 orang pelajar perempuan. Nah, bentuknya adalah talibatun wahidatun. Nah, seperti ini ya. Jadi dia harus ada kesamaan. 1 orang pelajar laki-laki dan talibatun wahidatun, 1 orang pelajar perempuan. Baik, kita ambil lagi contoh yang lain.
ini tadi bentuk mufrad ya, mufradnya ini. Sekarang kita bentuk dalam bentuk musanna 2, berarti libanis nani, ya, 2 orang pelajar laki-laki. Nah, kalau kita mau katakan 2 orang pelajar perempuan, dia menjadi nah, dia akan jadi bentuknya seperti ini. 2 orang pelajar laki-laki berarti tolibanis nani. Kalau 2 orang pelajar perempuan, tolibatanis natani. Nah, ini khusus untuk bilangan adatnya 1 dan 2. Dia akan sinkron antara adat dan ma'dudnya, harus sama antara adat dan ma'dudnya. Seperti yang tadi dikatakan bahwa jika ma'dudnya mudzakkar, ini ma'dud ya, thalib ini ma'dud. Thalib ini ma'dud, lalu wahid ini jadi adat ya, jadi harus sinkron kedua-duanya. Oke, kita ambil contoh yang lain. Ustadun wahidun, 1 orang guru laki-laki. Nah, kalau kita mau katakan satu orang atau seorang guru perempuan, maka kita hanya mengganti saja bentuknya dengan tambahan ta di akhirnya. Nah, seperti ini ya. Ini bentuk mufrad. Ini untuk bilangan 1 ya. Kemudian kita mau bilang yang kedua, bilangan 2. 2 orang guru laki-laki. Nah, kalau 2 orang guru perempuan menjadi dua orang guru perempuan ya. Jadi untuk bilangan 1 dan 2 tidak terlalu rumit ya, masih hanya harus mensinkronkan keduanya saja, antara adat dan ma'dudnya saja. Oke, kita ambil contoh yang lainnya. Mudirun wahidun, 1 orang direktur. Ini laki-laki. Kalau perempuan berarti mudiratun wahidatun. Nah, seperti itu. Berarti ini pimpinan
satu orang pimpinan perempuan atau satu orang direktur perempuan. Nah, kemudian untuk yang bilangan 2, dua orang mudir laki-laki. Mudiranis nani, dua orang pimpinan laki-laki. Nah, kalau kita mau mengatakan dua orang mudir perempuan, hanya tinggal menyesuaikan saja. Mudirotanis natani, ya, tinggal menyesuaikan saja. Dia ingat hanya harus mensinkronkan saja, ya, antara adat dan ma'dudnya. Baik. Nah, insyaallah bisa dipahami ya. Kemudian ini itu tadi yang pertama, yaitu bilangan 1 dan 2 dia akan mengikut, dia akan sinkron antara adat dan ma'dudnya, baik mudzakkar maupun muannas. Nah, yang kedua ini agak sedikit berbeda dengan yang bilangan 1 dan 2. Kalau yang ini dia kebalikan. Jika dilihat dulu dari ma'dudnya. Ma'dudnya itu mudzakkar atau muannas. Nah, kalau seandainya mudzakkar ma'dudnya, maka adatnya harus muannas. Begitu juga sebaliknya, kalau ma'dudnya itu mudzakkar, maka adatnya harus muannas. Jadi dia kebalikan ya. Nah, kalau tadi bilangan 1 dan 2 dia itu adatnya di belakang. Nah, kalau yang 3 sampai 10 dia itu adatnya di depan. Nah, contohnya seperti ini. Untuk mudzakkar ini maksudnya ma'dudnya yang mudzakkar. Ya, asal dari kutubin ini adalah kitabun. Kitabun itu mudzakkar ya, karena tidak ada tanda-tanda yang mengatakan dia itu muannas. Lalu maka adatnya kutubin ini menjadi ma'dud, salasah menjadi adat bilangannya. Nah, ketika dia sudah masuk di angka 3 sampai 10, maka akan terjadi kebalikan. Nah, kalau kita lihat di sini, salah satu ini muannas, ya. Kemudian kutubin ini mudzakkar. Kutubin mudzakkar karena asalnya dia mudzakkar. Ya, maka adatnya harus muannas. Nah, begitu juga contoh di bawahnya. Salah satu kutubin artinya adalah 3 buah buku. Jadi ini bentuk, kalau sudah 3 sampai 10 itu dia harus dirubah. Tidak lagi dia kalimatnya jadi ma'dudnya tidak boleh tunggal. Dia harus juga ma'dudnya harus bentuknya jamak. Ma'dudnya harus jamak. Nah, seperti ini. Salah satu kutubin. Nah, asalnya adalah kitabun. Asalnya adalah kitabun, dan kitabun ini dia mudzakkar, maka adatnya harus muannas, ya. Terjadi kebalikan. Nah, contohnya di bawah lagi, asyratu karasiya. Asyratu karasiya, 10 buah kursi. 10 buah kursi.
Kalau kita lihat ma'dudnya, ma'dud itu yang tadi seperti dijelaskan di awal adalah yang dihitung atau yang dibilang, ya, kata benda yang dihitung atau dibilang. Nah, karosi ini kalau kita lihat bentuk mufradnya, dia ini mudzakkar kursiyun, karena tidak ada tanda-tanda yang mengatakan dia itu muannats. Nah, maka adatnya harus bentuknya kebalikannya, muannats. Dia menjadi asyratu karasiyah. Nah, ini bentuk tadi kalau ma'dudnya bentuknya mudzakkar. Nah, sekarang kita beralih ke bentuk muannats. Apanya yang muannats? Ma'dudnya. Dilihat dari ma'dudnya, ya, dilihat dari kata benda yang dibilang, ya. Jadi kalau kita lihat di sini salasu suwarin, ada 3 buah gambar. Sahih, ada 3 buah gambar. Nah, suwarin ini jamak dari suratun. Mufradnya adalah suratun. Suratun. Dan suratun ini adalah muannats. Meskipun di sini bentuknya ini seperti mudzakkar, ya, tidak ada tanda-tanda muannats, namun dilihat mufradnya, dilihat kata tunggalnya. Nah, kata suwar ini adalah jamak dari suratun, dan suratun adalah muannats, maka adatnya adalah mudzakkar, harus bentuknya mudzakkar, maka dia menjadi salasu suwarin. Jadi bukan salah satu suwarin, hada khata, lakin salasu suwarin, hakadha. Thumma ba'da dhalik, kita lihat contoh satu lagi, asyaru sayyaratin, ya, sayyaratin. Kita lihat ma'dudnya. Ma'dudnya ini muannats, maka adatnya harus mudzakkar. Jadi tidak boleh kita bilang asyaratu sayyaratin, hada khata. Walakin naqul asyaru sayyaratin, hakadha. Sayyaratin jam'u min, jamak dari sayyaratun, muannats. Idzan, jadi al-adad mudzakkar, labudda lil adad mudzakkar. Jadi si adat ini harus bentuknya mudzakkar. Nah, begitulah dia bilangan 3 sampai dengan 10. Ya, jadi diulangi untuk bilangan 3 sampai 10 ini, maka dia terjadi kebalikan, ya. Kita lihat dulu bentuk dari ma'dudnya. Apa yang mau kita bilang, misalkan, ya, apa yang mau kita bilang? Dilihat dulu ma'dudnya itu bentuk mufradnya. Kalau mufradnya itu dia mudzakkar, maka adatnya harus muannats. Begitu juga sebaliknya, kalau ma'dudnya itu bentuk mufradnya muannats, maka adatnya harus bentuknya mudzakkar. Ayo kita lihat contoh yang lain. Nah, kalau tadi 1, 2 mudah, kita hanya mengikut saja, dia harus sinkron saja, mensinkronkan saja. Kalau dia 1, maka angkanya juga, adatnya juga 1, ngikut, ya, dan tidak ada perubahan yang begitu signifikan. Nah, lalu yang untuk bilangan 3 sampai 10, nah itu terjadi kebalikan. Nah, contoh lain seperti kalau kita mau bilang 3 buah pena atau 3 buah pulpen, bagaimana? 3 buah pulpen, berarti kita lihat dulu asal dari ma'dudnya. Pulpen
bahasa Arabnya adalah qalamun. Sahih? Qalamun. Ini pena, pulpen. Kita mau katakan 3 buah pena. Berarti kita lihat bentuk ini, bentuk ma'dudnya berarti mudzakkar. Maka kita buat adatnya muannas. Jadinya salah satu, tadi 3 buah pena. Salah satu. Nah, kalau sudah 3, dia bentuknya juga harus jamak ya, karena 3 itu sudah masuk kategori jamak. Jadi qalamun kita buat dia bentuknya jamak dulu. Apa jamak dari qalamun? Adalah aqlamun. Nah, seperti ini ya. Ini jamaknya. Nah, lalu kita pindahkan. Nah, dia akan bentuknya seperti ini. Lalu barisnya kita rubah menjadi salah satu aqlamin. Salah satu aqlamin. Ya, 3 buah pulpen atau pena. Ya, seperti itu. Nah, kita buat contoh yang lain. 5 orang guru, 5 orang guru atau 5 orang anak laki-laki. Nah, bagaimana cara membuat adat dan ma'dudnya? Seperti yang tadi, kita cari dulu ma'dudnya apa yang mau kita bilang. Misalkan anak laki-laki, berarti anak laki-laki bahasa Arabnya adalah waladun ya, waladun. Nah, waladun, nah jamaknya adalah auladun. Ini jamak dari waladun. Nah, kita tadi mau katakan 5 orang anak laki-laki. Berarti 5, kalau kita lihat bentuk mufradnya ini mudzakkar, maka atau ma'dudnya ini bentuk mufradnya adalah mudzakkar, maka adatnya harus bentuknya muannas. Menjadi khamsatu auladin. Nah, baik. Jadi untuk membuat adat dan ma'dud untuk 3 sampai 10 dia ada kebalikannya ya. Nah, sementara untuk bilangan 1 dan 2 dia hanya mengikut saja, hanya mensinkronkan saja antara adat dan ma'dudnya saja. Nah, sementara untuk bilangan 3 sampai dengan 10 maka terjadi berlawanan ya, atau kebalikannya ya. Jadi kalau dia dilihat dulu dari bentuk ma'dudnya, apa yang mau kita bilang, benda apa yang mau kita bilang, lihat bentuk mufradnya dulu ya, dilihat bentuk mufradnya dulu, bentuk tunggalnya dulu, lalu baru dimasukkan ke adatnya. Kalau mufradnya itu mudzakkar, maka adatnya harus muannas. Nah, kalau begitu juga sebaliknya, kalau ma'dudnya itu muannas, maka adatnya harus bentuknya mudzakkar. Nah, begitulah seterusnya. Tayyib ya thalibat, insyaallah bisa dipahami
Sahhalallahu lana umurana. Hada huwa darsul yaum. Syukran ala husni ihtimamikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.